Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wadfillah rahimakumullah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya lah kita dimudahkan untuk sama-sama menghadiri kajian rutin kita setiap bulan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Allah ini adalah perkumpulan yang membawa keberkahan yang akan terus bersama kita sejak tadi kita meninggalkan rumah kita sampai nanti kita kembali. Dan juga mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sore hari ini mungkin nanti saya akan membacakan satu hadis. Tapi sebelum saya membaca hadis itu, saya ingin membuka dengan satu pertanyaan. Kira-kira semua yang hadir di sini ketika diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan, ya? Tidak ada yang kemudian berharap dengan kesedihan. Pasti semuanya ingin bahagia. Saya ingin bahagia, Bapak, Ibu, semuanya juga ingin mendapatkan kebahagiaan ini. Maka saya ingin mengawali salah satu ucapan dari seorang ulama, yaitu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah memberikan penjelasan kepada kita, sebenarnya orang yang paling bahagia itu orang yang seperti apa. Ucapan ini mungkin setahu saya berkali-kali saya nukil, tapi saya senang untuk mengulang-ulang ucapan ini agar menjadi pengingat bagi kita, agar kita tidak lupa untuk bahagia apapun keadaan kita. Ibnu Qudamah pernah ditanya, siapakah orang yang bahagia itu? Man huwa sa'id? Siapakah orang yang bahagia itu? Maka Ibnu Qudamah mengatakan, as-sa'idu man tawaqqafat anfasuh wa lam tatawaqqaf hasanatuh. Saya ulang, as-sa'id, orang yang bahagia itu man tawaqqafat anfasuh, orang yang nafasnya berhenti, lam tatawaqqaf hasanatuhu, tetapi kebaikannya tidak ikut berhenti. Kata Ibnu Qudamah, orang yang bahagia itu adalah orang yang nafasnya sudah berhenti, dia sudah mati, tetapi kebaikan-kebaikannya tidak ikut berhenti. Berarti kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia yang sebenarnya, tinggalkan sebanyak mungkin jejak-jejak kebaikan. Tinggalkan sebanyak mungkin manfaat yang bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Agar apa? Nanti ketika kita sudah wafat, orang-orang masih merasakan kebaikan, manfaat dari bekas yang kita tinggalkan.
Jadi seperti itu. Jadi kata Ibnu Qudamah apa? Orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang nafasnya sudah berhenti, tetapi kebaikannya tidak ikut berhenti. Orangnya sudah wafat sekian puluh tahun, tetapi orang yang hidup sekarang masih merasakan bekas-bekas kebaikan orang tersebut. Oleh karena itu, saya ingin membacakan satu hadis dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'un yujri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." Sab'un, ada 7. Yujri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabri ba'da mautih, yang akan mengalirkan pahala bagi seorang hamba dan dia dikubur setelah kematiannya. Jadi 7 hal yang akan terus mengalirkan kebaikan pahala kepada orang tersebut meskipun orang itu sudah dikubur setelah kematiannya. Dan hadis ini yang akan coba kita baca, nanti coba kita amalkan agar tadi kita menjadi orang yang paling bahagia. Nanti saat nafas kita berhenti, kebaikan kita tidak ikut berhenti. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Jadi kepada ustazah dan asatidz sekalian yang mengajarkan ilmu di pondok khususnya, kalau kita hanya mengharapkan balasan dunia, maka sebesar apapun itu tidak akan pernah mencukupi kita. Pasti ada saatnya nanti kita merasa hal itu sangat kurang, apalagi jumlahnya yang sangat sedikit. Maka lebih baik kita niatkan dari awal bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu adalah dalam rangka meninggalkan bekas-bekas kebaikan yang akan terus mengalirkan pahalanya bahkan nanti saat kita sudah berhenti nafasnya. Man 'allama ilman. Nah, ini juga hadis menjadi penyemangat. Sebenarnya tidak cuma ilmu agama toh. Ilmu apa saja yang memberikan manfaat maka ajarkan. Bapak punya ilmu apa, ajarkan. Agar apa? Agar nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah selesai mengajarkan ilmu yang saya miliki untuk kebaikan sebanyak mungkin manusia. Ayo, Bapak punya ilmu apa? Tidak hanya ilmu agama, ilmu dunia, selama itu memberikan manfaat, ajarkanlah. Jangan medit dengan ilmu, karena justru ilmu yang kita ajarkan itu nanti yang akan terus mengalirkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Bapak yang ahli pertanian, cabai, ajarkan ilmu pertanian cabai itu kepada orang lain, tidak usah ada yang disembunyikan. Kenapa? Agar nanti ilmu yang kita miliki itu memberikan sebanyak mungkin manfaat. Bapak bayangkan, Bapak punya keahlian nanam cabai, nanam kentang, terus diajarkan kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya, terus nanti dia bertani dengan ilmu yang Bapak ajarkan. Maka setiap usaha dia mencari nafkah, ada andil Bapak di situ yang mengajarkan. Maka kebayang kalau nanti dia berhasil pulang membawa nafkah yang halal, salah satu sebabnya karena ilmu yang Bapak ajarkan, maka setiap itu pula pahala itu akan mengalir ke Bapak sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Maka nggak usah pelit dengan ilmu.
beritahu semua, ajarkan dari awal sampai akhir, kalau perlu dampingi sampai berhasil, gitu. Bukan untuk siapa-siapa. Tadi karena saya ingin meninggalkan kebaikan sebanyak mungkin, nanti begitu saya selesai, saya bisa mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, tugas saya sudah tunaikan. Ya Allah, Engkau titipkan kepadaku sedikit ilmu, dan ilmu itu sudah saya ajarkan. Tidak ada yang saya sembunyikan. Seperti itu. Nah, ya? Jadi siapa? Man 'allama ilman, yang ngajar di TPA, ya. Kalau kita selalu mengukur semuanya dengan ukuran dunia, maka mungkin itu akan sangat membosankan. Ya, sudah anaknya banyak, sulit diatur, ya, bayarannya nggak seberapa, ya, kan? Begitu ada masalah, gurunya yang dimaki-maki, seperti itu. Maka kalau kita salah niat, kita akan meninggalkan itu semua. Udah, kita tinggalkan, kan itu. Tapi kalau kita membaca hadis seperti ini, ya Allah, saya harus meninggalkan bekas-bekas kebaikan sebanyak mungkin. Sehingga saya ingin, ya Allah, seandainya nanti saya sudah dipanggil, maka kebaikan-kebaikan yang saya tanam itu masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup di dunia. Yang kedua, atau orang yang mengalirkan sungai. Nah, jadi misalnya ada sumber mata air, kemudian mata air itu disalurkan ke orang yang membutuhkan. Ya, makanya sering kita sampaikan, kalau kata Ustaz Azhar itu, dalam peradaban Islam di atas puncaknya itu tidak pernah ada orang yang berbisnis mata air. Mata air justru selalu diwakafkan. Bukan berarti nggak boleh, ya kan? Bisnis air kemasan, bisnis boleh. Tetapi kalau kita membaca sejarah, justru yang sering diwakafkan itu adalah air. Nah, maka kalau Bapak ingin meninggalkan kebaikan yang tidak terputus, salah satunya ini, wakafkan air. Wakaf kemana? Kalau Bapak mau, insya Allah kita bisa ikut membantu menyalurkan. Kalau Bapak mau membuat sumur di Afghanistan, ya kita bisa bantu menyalurkan. Kalau kita tidak ke Afghanistan, tapi ada kawan yang di sana, sekarang sedang di sana. Jadi kerjanya itu keliling dari satu daerah ke daerah yang lain, buatkan sumur bor. Cuma memang lumayan. Satu sumur bor itu biayanya sekitar $2.000. Kalau $1 itu 15.000 sekian, maka kurang lebih untuk membuat satu sumur bor itu dibutuhkan sekitar 30 jutaan. Ya. Kalau Bapak ada yang mau, nggak apa-apa. Insya Allah kita salurkan ke sana bisa. Ya, bisa. Kalau ada yang mau. Termasuk ajroh. Nah, kita mengalirkan air untuk orang yang membutuhkan. Bahkan mungkin ya ke depan pondok juga butuh. Pondok itu kita sudah buat penampungan, ya kan? Dan 4x4, tingginya 2,5 meter, bak yang betul itu. Baknya sudah 2 besar-besar, tapi kalau pas pam mati paling itu cukup hanya 4 hari. 4 hari ternyata sudah habis. Maka kedepannya kita pun tetap ada rencana buat bak sebesar kolam renang, besar kolam renang, sehingga ya, minimal harusnya pam mati setengah bulan itu masih ada cadangan air. Silakan. Ya, hanya itu termasuk tadi ya, kebaikan yang akan terus mengalirkan pahala untuk orang yang melakukan. Kalau mau yang bangun sumur di Afghanistan, silakan bisa hubungi saya atau hubungi saya, biar nanti kita salurkan. Nah, kebetulan di sana ada kawan yang sedang
sedang keliling di Afghanistan buat sumur, karena Afghanistan itu daerah kering. Atau kalau enggak misalnya mau wakaf pun nanti untuk buat pengairan di pondok, insya Allah kita kumpulkan juga. Au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Nah, sama, ini masalah air. Makanya air itu kalau kita sudah berlebih di rumah tidak boleh menahan, harus diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Nah, Bapak di ladang, kalau sawah misalnya, sawahnya sudah cukup airnya, tidak boleh air itu ditahan, berikan kepada tetangga yang membutuhkan. Ya, sebenarnya pondok juga ada keinginan untuk membangun sumur, gali sumur. Cuma saya khawatir kalau harus sumur manual itu butuh berapa? Kalau sumur bor, saya takut yang keluar bukan air, ya kan? Tapi yang keluar malah sumur lapindo, ya kan? Makanya kayaknya yang paling mungkin untuk daerah sana ya buat sebesar mungkin, ya. Seperempat masjid ini itu banyak, ya kan? Jadi mengalirkan sungai atau menggali sumur, enggak? Dan terus Nabi mengatakan atau menanam kurma, kan gitu. Di hadis memang disebutkan kurma. Kenapa? Karena kurma itu pohon yang tidak akan pernah berhenti memberikan kebaikan, terutama kalau ditanam di daerah-daerah yang cocok. Kurma itu ketika sudah berbuah maka akan selalu mengeluarkan buahnya, ya, tidak akan pernah berhenti. Seperti kalau sawit ada saat-saatnya ngetrek, ya, tapi kalau kurma yang sudah berbuah dia akan terus berbuah. Para ulama mengatakan sebenarnya di sini meskipun disebutkan kurma, tapi tidak hanya khusus kurma. Artinya apa? Tanamlah pohon yang selalu bisa memberikan kebaikan kepada orang yang hidup, ya. Pohon cabai termasuk enggak? Ya termasuk, selama pohon cabai itu masih mengeluarkan buahnya, ya, itu termasuk pahala yang terus menghasilkan kebaikan. Nah, makanya nanti salah satu program pondok juga ada wakaf produktif itu. Di antaranya adalah usaha pertanian cabai, ya kan? Kalau yang di belakang pondok yang dikelola Bapak Marti itu sekarang sudah mulai panen. Nah ini pondok nyewa lagi, sudah nyewa ya di sekitar pondok juga. Nah itu mungkin nanti akan diumumkan oleh Ustaz Suparman atau saya umumkan sekarang, ya kan? Mungkin Bapak wali santri diminta waktunya untuk membantu itu, ya, ada lahan sekitar 12 piring, ya. Sekitar 12 piring sudah dibajak, sudah digulut, paling bantu ngambil buku mana itu mungkin hari Ahad, ya, hari Ahad. Ya, kalau Bapak bisa, nggak wajib, ya sunnah muakkadah. Kita nggak berani mewajibkan sesuatu yang tidak tadi sunnah muakkadah, gitu ya. Nah, sunnah. Ya, kita berharap semakin banyak yang membantu maka semakin cepat untuk selesai. Nah, kalau yang datang 50 orang saja, insya Allah itu sehari itu bisa selesai, ya. Nah, bukan apa-apa tadi, karena itu termasuk al-ghorosa nahlan. Memang di hadis tadi menanam kurma, tapi kalau di sini mau nanam kurma, saya nanam kurma ya belum buah-buah, kan? Yang jelas buah cabai, kan? Maka jangan kemudian wah ini itu justru salah satu peninggalan kita agar apa? Agar kebaikan terus mengalir ke kita, ya, karena ya, kita berharap
siapapun nanti akan ada yang terus melanjutkan. Karena ini pondok adalah asetnya umat, maka kita berharap siapapun nanti yang mengurus itu tidak harus kami, tidak harus saya, tidak harus Ustaz Suparman, tidak harus Ustaz Satria, siapapun itu nanti yang mengurus itu, maka kita berharap semuanya tetap berjalan, termasuk wakaf properti itu, ya. Semuanya akan ada estafet keberlanjutan. Nah, agar apa? Agar tadi kebaikan-kebaikannya itu tidak berhenti ketika nafas kita sudah berhenti. Au bana masjidan, tapi mengatakan atau membangun masjid. Kalau nggak bisa membangun masjid sendirian, ya minimal adalah semen kita 1 sak 2 sak yang ada di masjid itu, kan gitu. Mungkin kita nggak bisa berat kan kalau harus bangun semuanya, tapi minimal ada andil kita dalam membangun masjid. Cuma terus terang, masjid itu akan memberikan pahala kepada yang membangun ketika masjid itu digunakan atau dimakmurkan. Makanya kayaknya kita semua perlu belajar manajemen masjid, ya. Bagaimana masjid itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin. Jangan sampai kemudian masjid hanya sekedar dijadikan lomba untuk bermegah-megahan, ya, jangan sampai. Jangan sampai masjidnya megah, tetangga sebelah kanan kirinya itu kesulitan makan. Wah, mungkin ada. Bisa nggak sebutkan nama? Ternyata ada di sekitaran kita orang-orang yang, mohon maaf, untuk beli beras dia kesulitan. Saya baru tahu kemarin, ya kan? Kita nggak, selama ini kita mengira wah di Kayu nggak mungkin, gitu kan? Di Kayu nggak mungkin ada orang yang nggak bisa beli beras. Ternyata ada. Nah, yang seperti itu kan kita merasa bersalah, ya? Kita merasa bersalah. Rumah kita bahkan mungkin sering buang makanan, sementara mungkin di sekitaran kita ada orang yang sekedar beli beras saja, dia kalau perlu, kalau ada beli beras yang literan itu ada. Nah, cuma ya seperti itu kan. Masjid harus bisa makmur semakmur-makmurnya, dalam artian memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jangan kemudian dana masjid hanya digunakan untuk berlomba-lombaan dalam megah-megahan. Sana tingkat, di sini nggak mau kalah tingkat, padahal jamaahnya gitu kan? Kalau sudah nggak cukup, nggak apa-apa lah tingkat 10. Tapi kadang wong yang nggak di tingkat aja ngelihat jamaahnya itu sudah menyedihkan kan, terus di tingkat masjidnya megah, kunci terus. Apa? Kasihan yang wakaf, ya? Kasihan yang wakaf. Dia berharap, saya tak ikut bangun masjid karena nanti akan mengalirkan pahala. Masjid yang dia wakaf di situ ternyata tidak dikelola secara baik, sehingga masjidnya hanya sekedar dikunci buka ketika sholat. WC seperti itu, ya kan? Sering orang-orang masjid mengeluh, kenapa WC-nya dikunci? Karena WC sering dipakai oleh orang sembarangan, nggak pernah ada yang nyiram, terus dikunci. Nah, kalau dikunci terus yang wakaf dapat pahalanya kapan? WC-nya dikunci. Bukankah setiap WC itu dipakai itu yang akan mengalirkan pahala? Nah, ini dikunci. Tapi gimana nanti kotor? Nek saya mending kas masjid ada nggak? Ada. Yang mending bayar orang untuk jasa kebersihan masjid. Gak apa-apa. Memang itu peruntukannya. Kenapa harus disimpan? Gitu ya. Jadi bangunlah masjid, tapi pastikan masjid yang dibangun itu kemudian dimakmurkan. Lucu lagi.
kadang masjidnya dimakmurkan nggak mau. Jadi kalau mau buat kegiatan yang baik di masjid itu dilarang. Apa maksudnya? Kenapa masjid mau dimakmurkan dengan hal-hal yang baik, malah yang menghalangi kadang pengurus. Kasihan. Awal rasa mushafan atau mewariskan mushaf, ya kan? Kalau mewariskan mushaf itu ya pahalanya terus mengalir, apalagi ya, untuk membesarkan hati guru-guru Quran, ya kan? Yang kalian wariskan itu bukan mushaf, tapi lebih dari itu. Ya. Mushafnya bukan mushaf di atas kertas, tapi langsung mushaf yang diukir di dalam dada, gitu. Kadang bosannya ngajar ustadznya dia ajari, bapak belum ngerasain, ya, ngerasain ngajar tahsin, balik terus juga. Itu kalau kita nuruti hawa nafsu, pengennya untung aja, kayaknya kemungkinan nol, iya kan? Nah, tapi ya, pada guru-guru Quran ini wariskan Quran. Kalau mewariskan mushaf secara fisik saja melahirkan pahala yang terus mengalir, apalagi mewariskan Quran yang dia langsung ada di dalam dada anak kita, ya. Maka nggak usah kecil hati, nggak usah sedih, ya. Seberapapun yang bisa kita wariskan ke anak-anak itu, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita, ya kan? Oh, ternyata cuma Al-Fatihah. Pasien di dulu yakin pirang tahun. Ada yang udah selesai. Katakan ternyata tidak selesai atau bacaannya gitu-gitu aja, kan? Nggak usah berkecil hati. Kita melakukan semampu kita. Ternyata hanya selesai Al-Fatihah. Yakinlah, Al-Fatihah itu nanti surat yang akan paling sering dibaca, gitu kan? Jadi nggak usah sedih hati kalau ternyata yang kita ajarkan itu kok kayak nggak ngefek gitu. Saya sudah mengajarkan santri baca Quran yang benar, ngafalkan, bimbing mereka, begitu tes amburadul juga kan, gitu. Terus sedih, apa saya yang nggak bisa ngajar, gitu kan? Nggak usah sedih. Kan? Saya yakin pasti ada yang tertanam di dalam dada mereka. Sekecil apapun itu nanti yang akan menjadi amal jariah bagi yang mewariskannya, gitu ya. Kadang tadi setan itu masuk, kita dibuat lemah. Kita ngajar, yang diajar nggak paham-paham, akhirnya udahlah, kan? Kayaknya saya nggak bisa ngajar, terus mundur, nggak ngajar lagi. Ajarkan, kan? Sampai kapan? Tadi, sampai nanti kita punya jawaban di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menyampaikan ilmu, apa yang saya miliki sudah saya sampaikan semampu saya. Nah, seperti itu. Ya, jadi man warrasa mushafan, mewariskan mushaf yang fisik saja pahalanya mengalir, apalagi kalau mushaf itu berhasil kita tanamkan ke dalam dada anak kita. Apalagi kalau Quran itu bukan cuma sekedar hafalan, tapi benar-benar menjadi pedoman anak-anak kita dalam menjalani kehidupan ini. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Kemudian Nabi mengatakan, atau kamu meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya. Tinggalkan anak yang dia itu memintakan ampun untuk orang yang sudah wafat. Anak, baik anak biologis maupun anak ideologis, ya. Bapak, ibu punya anak, mungkin anak biologis, ya, anak hasil pernikahan bapak dan ibu.
para guru juga mungkin itu bukan anak biologis, tapi itu semua adalah anak ideologis, anak hasil didikan kita. Nah, kita berharap bahwa yang kita tinggalkan, baik itu anak biologis kita ataupun anak ideologis kita, semuanya adalah anak-anak yang akan memintakan ampun untuk kita, baik orang tua biologis maupun orang tua ideologisnya. Dia yang akan memintakan ampun untuk kita ketika kita nanti sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semakin banyak anak-anak yang kita tinggalkan, yang kita ajari untuk memintakan ampun, istighfar untuk orang yang sudah meninggal, maka semakin banyak pahala yang akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah dikubur di dalam tanah. Begitu ya, Pak. Kalau bapak atau ibu sekarang punya anak, tolong jangan ajari anak kita bagaimana nyari uang. Kalau normal mereka nanti akan nyari uang sendiri. Tapi ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Kebayang bapak dulu cuma mengajarkan anak nyari duit, mana pintar boleh duit. Tapi begitu bapak sudah dikubur, sama sekali anak tidak pernah memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Betapa sedihnya orang tua yang seperti itu, hanya meninggalkan anak yang pintar masalah urusan dunia, tapi bodoh dalam masalah akhirat. Kedua-duanya atau guru. Yuk sama-sama para guru kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak yang akan mengingat jasa orang-orang yang dulu sudah mendidiknya, sehingga dia akan senantiasa memintakan ampun pada para pendidiknya ketika para guru itu sudah tiada. Kalau kita cuma melahirkan murid yang pintar dalam masalah dunia tapi lalai dalam masalah akhirat, untuk apa? Untuk apa? Sekian tahun kita mengajar, ternyata hasilnya cuma seperti itu. Oh, alam bisawab. Mungkin itu ya. Jadi saya ulangi kata Ibnu Qudamah, orang yang paling bahagia itu siapa? Adalah orang yang nafasnya sudah berhenti, tapi kebaikannya tidak ikut berhenti. Maka jadilah orang itu. Jadilah orang yang sebelum dia meninggal, dia meninggalkan bekas-bekas kebaikan seluas-luasnya. Di antaranya, amalkan hadis ini. Apa tadi? 7 hal. Ajarkan ilmu, alirkan sungai atau gali sumur untuk orang yang membutuhkan. Tanam kurma atau tanam pohon yang memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang yang masih hidup. Kurma tidak bisa bapak tanam mukat, ya, tanam mukat terus diwakafkan, boleh tidak? Saya tak tanam mukat, pokoknya nanti buahnya saya wakafkan, siapapun boleh ambil, kayak gitu. Selama alpukat itu masih berbuah, kita sudah dikubur, sudah dimakan cacing di tanah, tetap. Atau apa? Au bana masjidan, atau ikut bangun masjid, au warwatha mushafan, atau mewariskan mushaf, atau mengajarkan Quran, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak, tapi jangan cuma sekedar meninggalkan anak, tapi tinggalkan anak dan pastikan kita sudah mengajari mereka apa kewajiban mereka terhadap orang tuanya. Tinggalkan anak yang bisa mendoakan orang tuanya, tinggalkan anak yang bisa memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Nah, kalau seperti itu sudah, kita akan menjadi orang yang paling bahagia, ya. Karena ya terkadang orang itu selalu
rata-rata orang itu tidak akan puas dengan apa yang dia miliki, posisi dia sekarang. Maka ada seorang penyair itu mengatakan, as-saghiru yatlubul kibar wasyaikhu wadalau saghra. Anak-anak kecil itu dia berharap untuk segera menjadi dewasa. Karena dikiranya orang dewasa enak, punya duit, punya ini. Sementara orang-orang yang dewasa, bapak pernah nggak berharap untuk seandainya jadi anak kecil lagi gitu kan? Begitu melihat ternyata permasalahan yang sekian banyak, waduh enak ya melihat anak kecil kemana lari sana lari sini ketawa-ketawa ya. Jadi yang kecil mengharapkan dewasa karena dia punya keinginan orang dewasa itu enak. Orang yang dewasa justru kadang berharap menjadi anak kecil. Terus apa katanya? Wa rabbul mali fit ta'abi wa fit ta'abi man iftaqara. Betapa banyak orang yang memiliki harta tapi dia dalam kepayahan. Dan juga orang-orang yang fakir itu juga dalam kepayahan. Jadi ternyata baik kaya maupun fakir itu sebenarnya sama-sama melelahkan. Nah, orang fakir melelahkan tidak? Wah, jelas lelah. Orang kaya nggak tahu, belum pernah. Tapi kayaknya ya sama-sama melelahkan. Cuma beda lelahnya aja. Kan? Yang kaya itu lelah gimana untuk mengembangkan asetnya, menjaga asetnya terus harus berputar seperti itu. Yang fakir ya lelah. Lelahnya untuk nyari besok yang dimakan apa, tapi sama-sama lelah sebenarnya. Kan? Terus gimana? Wa khalin minal amali. Ya, orang yang nganggur itu, gitu. Orang yang nganggur dia berharap untuk punya pekerjaan. Sementara banyak orang yang punya pekerjaan kemudian dia bosan dengan pekerjaannya. Ya enggak? Kalau posisi kita sekarang nganggur, kapan nyari kerjaan? Begitu dikasih kerjaan, bosan lah. Akan selalu seperti itu, ya kan? Mondok, wah enggak, saya kayaknya bekerja. Wes kerja, kayaknya akan selalu seperti itu, ya. Makanya tadi, sudah ikuti ucapan Ibu Kudama tadi. Jadilah orang yang paling bahagia dengan meninggalkan kebaikan sebanyak mungkin. Nanti begitu kita wafat, maka mudah-mudahan kebaikan yang kita tanam itu akan terus menghadirkan pahala. Alam bisawab ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami sore hari ini kita membaca hadis ini. Ya, jadi ada 7 hal yang kalau kita amalkan ketujuhnya itu atau sebagiannya, maka itu akan terus menghadirkan kebaikan pahala kepada kita semua bahkan ketika kita sudah wafat. Ya. Alam bisawab. Saya kira sudah cukup. Mungkin ada diskusi atau ada tambahan dari Ustaz Parman, kita persilakan.